karena selama 1 minggu kita sudah merenungkan kitab Matius 25 ayat 31 sampai 46 mengenai penghakiman terakhir. Jadi, aku ingin kita semua untuk menyampaikan apa yang telah kita semua dapatkan setelah merenungkannya. Mungkin bisa kita mulai dari diri aku sendiri. Aku menemukan beberapa hal yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan jika kita hadir dalam perikop tersebut. Hal yang dapat dilihat dalam perikop tersebut adalah kerumunan orang banyak, Tuhan Sang Anak Manusia yang datang sebagai Raja, tahtanya, malaikatnya. Selain itu, hal yang dapat didengar berupa perkataan Tuhan kepada orang-orang yang melakukan kehendak-Nya dan yang tidak melakukan kehendak-Nya. Suara bising dari semua orang-orang dan jeritan penderitaan oleh orang-orang yang dihukum karena tidak melakukan kehendak-Nya. Semuanya kalian bisa sharing satu persatu mulai dari orang yang pertama. Jadi hal yang akan kubagikan adalah mengenai pengulangan dalam perikop. Pengulangan yang pertama adalah kalimat orang-orang terhina dalam kutip sebanyak 2 kali. Orang-orang terhina yang dimaksud dalam tanda kutip ini adalah orang-orang susah yang lebih membutuhkan daripada kita. Selanjutnya yaitu pengulangan mengenai perbuatan kedua kelompok orang-orang yang diibaratkan sebagai domba serta orang-orang yang diibaratkan sebagai kambing kepada Tuhan yang membutuhkan. Sebagai pengibaratan orang-orang yang hina yaitu kambing yang membutuhkan karena perbuatan kita kepada orang lain itu mencerminkan perbuatan kita kepada Tuhan. Karena selanjutnya yaitu pengulangan yang terakhir adalah pengulangan kata menolong yang ditanda dalam kutipkan yang harus menekankan kita untuk menolong orang-orang yang terhina yang butuh pertolongan. Selanjutnya aku akan membagikan pesan utama perikop kepada pembaca saat ini dan saat itu. Untuk pembaca saat itu, perikop ini menekankan untuk memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan dan juga melakukan perbuatan baik sebagai bentuk sedekah bagi Tuhan. Sedangkan untuk pembaca saat ini, perikop ini menyatakan bahwa Tuhan tidak memandang kita berdasarkan apa yang manusia lihat. Kita harus tetap setia hidup di dalam Tuhan, karena Tuhan cepat atau lambat akan datang. Menjaga perbuatan kita kepada sesama, dan yang terakhir adalah manusia dapat digolongkan sebagai kambing dan domba, serta hanya dapat dibedakan dari sikapnya saja, karena penampakannya yang serupa. Hal terakhir yang ingin aku sampaikan adalah aplikasi yang didapatkan dari perikop. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah mempersiapkan diri atas kedatangan Tuhan kedua kalinya. Memperlakukan sesama kita seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Lebih peka terhadap orang-orang di sekitar kita dan melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak-Nya. Karena itu adalah kewajiban kita sebagai orang percaya. Dari apa yang telah kita semua bagikan tadi, dapat disimpulkan bahwa kita harus dapat menjadi domba yang mau mengikuti kehendak Tuhan dan juga memperlakukan sesama seperti kita memperlakukan diri kita.